Pada malam ini kita bersama-sama berkumpul untuk memperingati salah satu hari raya umat Buddha. Kita sebagai umat Buddha memiliki 4 hari raya. Malam ini kita memperingati peringatan Magha Puja. Magha ini sering digunakan dalam bahasa Indonesia megah. Megah itu dari bahasa Pali magah. Megah itu besar artinya. Kenapa disebut sebagai Magha Puja? Seperti tadi kita telah membacakan Gatha pada peringatan Hari Raya Magha Puja. Pada saat itu berkumpul 1.250 orang biku. Dan ini hanya terjadi 1 kali selama Guru Agung kita mengajarkan Dhamma selama 45 tahun. Magha Puja. Hari raya yang lain yang juga diperingati oleh umat Buddha, Hari Raya Katina. Katina itu artinya rangka, kerangka untuk menjahit jubah. Karena jubah ini lebar, dibuatkan kerangka yang disebut sebagai katina. Para umat Buddha biasanya memberikan persembahan dana setelah biku selesai melaksanakan puasa selama 3 bulan. Hari raya yang lain dikenal sebagai Asalha atau Asada. Hari raya Asada memperingati peristiwa di mana setelah Guru Agung kita mencapai pencerahan sempurna, kemudian membabarkan Dhamma yang pertama kali. Dan tentu yang sudah tidak asing, umat Buddha memperingati Hari Raya Waisak. Perayaan Waisak ini mengenang 3 peristiwa kelahiran Guru Agung, pencerahan sempurna, dan parinibbana. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, pada peringatan Magha Puja ini, Guru Agung kita meletakkan dasar dari ajaran Buddha. Saudara sering mendengar kalimat Sabapapasa akaranang, kusala supasampada sacita pariyodapanang, etang buddhana sasanan. Ini satu bait syair yang Guru Agung kita Sang Buddha ulangi pada peristiwa Magha Puja ini. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, 1.250 orang biku ini semuanya Guru Agung kita sendiri yang mentasbiskan. Jadi bukan biku-biku yang lain, tetapi Guru Agung kita sendiri. Dan ke 1.250 orang biku ini semuanya telah mencapai kesucian arahat. Lantas kalau dipikir, pada saat mereka berkumpul 1.250 orang plus Guru Agung kita 1, Sang Buddha mengajarkan Wadapatimokkha, tidak melakukan perbuatan jahat, melakukan perbuatan yang baik, sucikan batin kita sendiri. Kira-kira ajaran ini untuk ke 1.250 orang biku tersebut atau bukan sebetulnya? Masa sudah arahat masih perlu diajari untuk tidak berbuat jahat?
untuk berbuat baik dan mensucikan batin sendiri. Jadi sesungguhnya bait-bait syair dalam Owada Patimokkha ini bermanfaat untuk kita. Ke 1.200 orang biku ini Sang Buddha sendiri yang mentasbiskan, dikenal sebagai pentasbisan Ehibiku. Ehibiku itu artinya datanglah menjadi biku. Ehibiku upasampada swakata dhammacara brahmacariyaya samadukasa antakiriyaya. Ini yang disebutkan Sang Buddha kepada 1.250 orang tersebut. Menurut saudara, ketika Sang Buddha menyebutkan Ehibiku upasampada, mereka sudah jadi biku belum? Tentu kan umat awam. Ehibiku upasampada, datang kemari menjadi biku. Swakata dhammacara brahmacariyaya. Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna. Samadukasa antakiriyaya. Tempuhlah Dhamma ini untuk mengakhiri duka. Jadi bisa dikatakan Ehibiku upasampada, pada saat disebut sebagai biku, orang tersebut sudah jadi biku belum? Belum, masih umat awam. Jadi jangan berpikir yang namanya biku itu hanya pakai jubah saja. Kalau saudara membaca kitab suci Dhammapada, bukan karena mencukur rambut dan mengenakan jubah disebut sebagai biku. Jadi siapa saja, baik itu perumah tangga, kalau memang dengan kesungguhan datang untuk mempraktekkan Dhamma, ini sudah menempuh jalan sebagai biku. Tentu dalam pengertian umum ya, yang meninggalkan keduniawian. Ya. Nah, pada Owada Patimokkha ini Buddha mengajarkan betapa pentingnya untuk mencegah, menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Betapa pentingnya untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan kata lain, Guru Agung kita mengajarkan kepada kita untuk betapa pentingnya menjaga tanggung jawab kita sebagai apapun. Sebagai perumah tangga, jadilah perumah tangga yang baik. Mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, menyokong anak istri, membantu ayah ibu. Ini kewajiban sebagai perumah tangga. Menyokong sanak saudara. Kalau dia sebagai kepala keluarga, dia tidak menghidupi anak istri, ya, apakah bisa dikatakan ia sebagai kepala keluarga yang baik? Tentu tidak. Jadi sabapapa saakaranang kusala supasampada bukan hanya kita mentaati Pancasila Buddhis sebagai perumah tangga. Kita semua lahir, kita mempunyai peran masing-masing. Adik-adik yang masih sekolah, adik-adik patria yang masih sekolah, punya tanggung jawab tidak? Apa tanggung jawab mereka yang masih sekolah? Untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara-saudara sebagai guru punya tanggung jawab tidak sebagai guru? Ya tentu sebagai guru punya tanggung jawab untuk mengajar. Apalagi sebagai guru agama Buddha, ini perannya sangat penting. Kenapa? Seorang anak kalau dia pintar secara intelektual tapi dia tidak punya moral,
maka kepintarannya ini bisa digunakan untuk merugikan banyak orang. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang punya profesi sebagai guru, ini profesi yang sangat mulia. Mengajarkan kepada anak-anaknya betapa pentingnya nilai-nilai kemoralan. Jadi kalau Anda sebagai guru tapi tidak mengajar, kira-kira ini guru yang seperti apa ini? Ya. Jadi kita semua punya tanggung jawab. Sebagai biku juga kita punya tanggung jawab. Kalau kita pulang ke rumah ada orang tua kita, berarti kita pada saat itu sebagai apa? Sebagai anak. Sebagai anak juga kita punya tanggung jawab bagaimana kita memperlakukan orang tua. Nah, nilai-nilai ini sangat penting untuk kita kembangkan. Salah satu cara untuk mengembangkan nilai-nilai luhur sebagai orang tua, kita punya kewajiban untuk mengajarkan kepada anak-anak kita betapa pentingnya perbuatan-perbuatan baik. Kami melihat kemarin ada perayaan Imlek bersama, ya, ada makan Imlek juga bersama-sama. Ada orang tua yang mengajarkan kepada anaknya untuk memberikan angpau. Ini salah satu cara sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab mengajarkan kepada anak untuk berbagi. Pada pagi hari itu, ya, saya juga turun ke bawah. Ya, pertama kali saya lihat perayaan Imlek di wihara itu ya di sini ya. Terus ada permen, saya pikir permen ini mereka mau makan semua nih barongsai. Permennya ditutupi, ternyata permennya dibagi-bagi, semua anak-anak gembira. Ibu bapak saudara-saudara tahu tidak? Beberapa anak dapat permen 2, 3, 4, mereka datang ke saya berbagi permennya. Ini kan satu hal yang sangat bagus. Kita sebagai orang tua punya kewajiban menanamkan kepada anak-anak kita nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik ini juga harus ditanamkan di sekolah. Oleh karena itu saya menekankan kepada guru-guru agama Buddha khususnya. Ya. Ini tanggung jawab moralnya sangat besar. Kalau anak-anak sekolah kita tidak tahu bersikap bagaimana, bersikap dengan orang tua, bagaimana bersikap dengan sesama sebagai manusia. Ya. Kalau umat Buddha semua moralnya tidak baik, perilakunya tidak baik, kami sebagai biku, tokoh agama Buddha, kita malu. Kalau Anda sebagai guru, murid-murid Anda tidak baik, saudara harus malu sebagai guru agama Buddha. Kalau saudara sebagai orang tua punya anak-anak yang tidak baik, saudara harus malu sebagai orang tua tidak mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, kita semua punya tanggung jawab yang sama. Kami cukup bangga sebagai biku tokoh agama Buddha. Umat-umat Buddha di Indonesia ini dikenal sebagai orang-orang yang baik. Tidak mencela orang lain, tidak menghina, tidak merendahkan orang lain. Nah, penting sekali kita mengajarkan kepada anak-anak kita sebagai orang tua. Kita harus mengerti tanggung jawab kita sebagai apa. Kalau Anda sebagai pejabat, berlakulah sebagai pejabat yang baik. Kita semua punya tanggung jawab moral. Kalau kita mengerti ini, maka kita sudah menerapkan apa yang Guru Agung kita sampaikan. Sabapa pasa akaranang kusala supasampada. Ini bukan cuma kata-kata kosong,
Tidak berbuat jahat itu bukan berarti tidak hanya membunuh, tidak mencuri, tidak susila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Bukan cuman itu. Kalau Anda sebagai orang tua tidak mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya, mengajarkan betapa pentingnya berbagi, betapa pentingnya mengurangi keserakahan. Kalau Anda sebagai orang tua tidak mengajarkan nilai-nilai baik seperti itu, saudara apa bisa dikatakan sebagai orang tua yang baik? Jadi tidak berbuat jahat bukan hanya tidak membunuh, tidak asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, bukan. Kusala supasampada bukan berarti hanya berdana saja, hanya meditasi, bukan. Kita semua bisa berbuat baik. Kalau saudara lihat di sekitar wihara ini, saudara melihat sampah. Ketika saudara melihat sampah, kemudian saudara berpikir untuk membersihkan sampah itu, meletakkan kepada sampah itu di tempatnya, misalnya di kotak sampah dengan pikiran, kalau tempat ini kotor menjadi tidak indah. Kalau tempat ini kotor, kasihan Pak Suroto yang membersihkan. Itu juga satu bentuk perbuatan baik. Jadi kita harus menggunakan momen-momen ini untuk mengenang kembali apa yang telah Guru Agung kita ajarkan. Jadi datang ke wihara, mendengarkan dhamma, setelah itu pulang lupa, kembali kepada kebiasaan lama. Kalau bertahun-tahun melakukan demikian, tidak banyak perubahan, tidak banyak manfaat yang bisa diperoleh. Ada satu peribahasa yang sangat bagus di dalam kitab suci Dhammapada. Seperti sendok yang walaupun bertahun-tahun tercelup di dalam kuah, maka dia tidak akan pernah merasakan cita rasa dari kuah tersebut. Jadi kalau sudah bertahun-tahun rajin ke wihara, tetapi tidak memperoleh kebahagiaan, kekikirannya tidak berkurang, kebenciannya tidak berkurang, keserakahannya tidak berkurang, berarti orang ini seperti sendok yang tercelup di dalam kuah. Tetapi siapapun yang datang ke wihara mendengarkan dhamma, kemudian merenungkannya, kemudian menggunakan dhamma itu ke dalam kehidupannya, mempraktekkan dhamma yang sudah diketahui, pastilah ia akan memperoleh manfaat. Apa manfaat dari mempraktekkan dhamma? Apa manfaat kalau saudara mengikis keserakahan? Apa manfaat kalau saudara mengurangi kebencian? Apa manfaat kalau kebodohan batin saudara berkurang? Pasti kekhawatiran berkurang. Kebahagiaan meningkat. Hidup menjadi lebih rileks. Tapi kalau sedikit-sedikit tersinggung, kalau dikasih tahu marah, tapi sudah rajin ke wihara, ini ada yang salah. Jangan-jangan saya ini sudah jadi sendok, tidak memperoleh manfaat. Jadi ibu bapak saudara-saudara, pada peringatan Magha Puja kali ini, kembali kita merenungkan betapa beruntungnya kita sudah memperoleh dhamma yang Guru Agung kita ajarkan ini. Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk tidak berbuat jahat, tetapi berbuat yang baik. Sang Buddha tidak berhenti sampai di situ. Sang Buddha juga mengajarkan sucikan hati dan pikiran kita. Perbuatan jahat itu tidak datang dari bisikan setan. Perbuatan jahat itu datang dari pikiran yang tidak bersih. Kalau pikirannya dipenuhi dengan kebencian, maka kebencian itu akan berubah menjadi bentuk
menyakiti orang lain. Bahkan karena dorongan kebencian yang begitu besar, orang bisa melakukan perbuatan yang buruk, ya, mengakhiri satu kehidupan satu makhluk. Karena keserakahan juga orang tidak peduli, hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi kalau saudara melihat ke dalam batin saudara, saudara tidak peduli dengan orang-orang di sekitar Anda, hati-hati. Jangan-jangan ini keserakahan yang berkembang. Kalau orang hanya memperdulikan dirinya sendiri, tidak mau peduli dengan yang lain, dirinya yang selalu didahulukan, dirinya yang selalu dinomorsatukan ini, bertahan berapa lama? Selama-lamanya paling 90 tahun. Itu kalau normal. Tapi kalau lagi jalan-jalan, tahu-tahu dicium mobil, ya, diri yang selalu didahulukan, dinomorsatukan, ini bisa lenyap seketika. Jadi kalau ada keserakahan, sadari ini keserakahan. Kita harus mengurangi keserakahan. Kenapa? Karena apapun yang kita miliki, diri yang selalu kita dahulukan ini pun juga akan kita tinggalkan. Kalau saudara mengurangi keserakahan, saudara mau mulai berbagi, saudara mau menolong orang lain yang membutuhkan, maka saudara akan memperoleh kebahagiaan yang lebih tinggi daripada hanya mendahulukan diri sendiri. Kalau makan, lagi ada acara makan, makanan begitu banyak, antri biasanya. Dari jauh sudah ngincar tuh. Wah, ini enak nih, kesukaan saya nih. Kalau sudah pikirannya seperti itu dan itu tidak disadari, itu bisa bahaya. Nanti kalau sudah sampai gilirannya, dia lupa kalau ada orang lain ternyata di belakang. Semuanya dicedok sendiri ke dalam mangkuknya. Itu keserakahan yang harus disadari. Tapi kalau saudara sudah mengurangi keserakahan, saudara mau berbagi, mau menolong orang lain, saudara mau memberi, perbuatan-perbuatan itu akan memberikan kebahagiaan yang lebih tinggi. Dibanding tadi itu ngincer makanan enak, wah ini saya suka nih. Ambil banyak-banyak. Terus kenyang, bahagia tidak? Bahagia, berapa lama? Katanya makanan enak apapun kalau sudah lewat kerongkongan enaknya hilang. Benar gak begitu? Sisanya hanya kenangan aja, enak betul tadi. Tapi kalau saudara ingat perbuatan baik saudara yang sudah saudara lakukan, misalnya kasih makan orang yang lapar, jangankan orang. Saudara kalau ingat saja pernah kasih makan anjing yang kelaparan, saudara ingat kembali, muncul kebahagiaan tidak? Muncul kebahagiaan. Lebih tinggi tidak kebahagiaannya dibanding saudara ingat tadi makan enak? Lebih tinggi. Ya. Jadi inilah yang harus kita mengerti. Ya. Tentu kebutuhan harus kita cari dengan susah payah. Tetapi apapun yang kita butuhkan sebetulnya tidak sebanyak yang kita inginkan. Ya. Kita butuh makanan tentu. Kita butuh pakaian pasti. Kita butuh tempat bernaung, benar. Tetapi kalau keinginan, tidak semua keinginan-keinginan yang ada di dalam batin seseorang itu adalah kebutuhan. Kalau kita sudah mengerti ini, maka lebih besar peluang kita untuk berbagi. Tapi kalau semuanya menjadi kebutuhan, bayangkan kalau orang kebutuhannya begitu banyak, hidupnya sangat repot.
Mau jalan saja dia butuh kursi roda, repot tidak? Kita jalan nggak butuh kursi roda. Mau makan saja makanannya harus di blender dulu. Repot tidak? Kalau kebutuhannya semakin banyak, semakin repot. Oleh karena itu, hati-hati. Pintar-pintar kita melihat, jangan-jangan ini bukan kebutuhan. Nah, ini kita harus juga mengerti. Jadi ibu bapak saudara-saudara, pada kesempatan ini mungkin tidak banyak yang ingin kami sampaikan pada peringatan Maga Puja yang ke 2568 ini di tahun 2025. Mari kita kembali kepada ajaran Guru Agung kita. Untuk kembali kita menyadari, untuk kembali kita mengingat, sudahkah kita menambah perbuatan-perbuatan bajik? Sudahkah kita membersihkan batin kita sendiri? Tidak ada cara lain ibu bapak saudara-saudara untuk membersihkan batin. Nanti pada upacara ini saudara akan dipercikkan dengan air. Air itu tidak bisa membersihkan batin saudara. Sang Buddha katakan bukan mandi di sungai tertentu, dengan melakukan upacara tertentu seseorang bisa membersihkan batinnya, tetapi dengan mengembangkan meditasi. Di wihara ini setiap hari Kamis malam ada latihan meditasi. Mungkin ada yang belum tahu. Saya pikir masih banyak yang tidak tahu. Tetapi memang tidak mudah untuk latihan meditasi. Kenapa? Karena godaannya lebih banyak. Kalau di rumah setannya banyak. Ada deracin, ada drakor, apalagi. Banyak godaannya. Ada lagi TikTok. Ya. Ya, tapi tidak apa-apa lah, yang penting bahagia. Ya. Selama kebahagiaan itu tidak merugikan orang lain, tidak apa-apa. Tetapi kebahagiaan yang paling bagus adalah kebahagiaan yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau main TikTok kita manfaatnya untuk apa sih? Untuk kita sendiri toh. Tapi kalau saudara bahagia dengan melakukan perbuatan baik, berbagi, di masa-masa Imlek, saudara bisa berbagi, yang mampu membagi yang kepada yang tidak mampu. Pasti ini kebahagiaannya lebih tinggi daripada nonton TikTok. Ya. Nonton apa lagi ya? Ya. Nah inilah ibu bapak saudara-saudara ingin kami sampaikan. Selamat memperingati Hari Raya Maga Puja 2568. Semoga saudara-saudara sekalian semakin maju di dalam Dhamma, semakin dekat menuju kepada kebebasan dari penderitaan, sehingga hidup kita akan semakin bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.